Oke, kembali lagi bersama Mr. Chris Channel. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa dan kali ini kita berjumpa kembali, kita berbincang lagi, kita bersua lagi. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan. Yang masih sedih semoga segera diberikan kebahagiaan, dan yang sakit segera diberikan kesembuhan. Yang sekarang sehat dijaga kesehatannya, perbanyak makan teratur, pola hidup sehat, banyak minum air putih. Dan untuk kalian yang tidak merokok, jangan merokok karena ini tidak baik. Ya, hari ini kita akan seperti biasa berbincang-bincang ya. Bincang apapun itu, membuat konten yang barangkali menarik, semoga saja menarik. Dan hari ini saya akan memberikan sebuah cerita tentang dampak buruk dari rutinitas yang homogen atau sama. Jadi beberapa hari yang lalu saya telah melakukan rutinitas yang sama dan itu berdampak buruk sekali bagi diri saya sendiri, karena banyak hal yang terlewat dan banyak hal yang tidak saya lakukan. Bahkan ya semuanya pokoknya berdampak buruk lah, intinya seperti itu. Dan apakah itu kebiasaan buruknya adalah terlalu banyak mager. Nah, mager itu udah tau lah ya teman-teman, mager adalah malas gerak atau sering bermalas-malasan, atau ya tidak punya gairah untuk melakukan sesuatu selain bersenang-senang, bermain game, tidur, nonton film, dan lain sebagainya. Dan itu berdampak buruk dari kebiasaan kita, dari pola waktu, aktivitas, rutinitas, dan lain sebagainya. Itu berdampak buruk sekali bagi saya karena saya terlena. Karena ya biasanya itu saya itu sering sekali memforsir waktu tanpa kenal istirahat. Saya memforsir waktu terus menerus untuk melakukan sesuatu hal, entah itu mengerjakan tugas, proyek, atau mengerjakan sesuatu yang harus saya selesaikan. Itu saya kejar itu maksudnya udah dalam satu hari full itu saya bisa menghabiskan mungkin 24 jam untuk di depan laptop, dan itu terus menerus. Dan dampaknya apa? Dampaknya lebih ke pikiran pasti. Yang pertama lelah itu pasti. Kemudian yang kedua pola tidur, istirahat itu akan terganggu. Dan pada akhirnya apa? Ketika pola tidur terganggu, maka di hari selanjutnya kita akan drop. Itu pasti drop itu, entah nanti kita badan kita lemas, atau mungkin kita lebih mudah mengantuk, atau mungkin tidak bergairah untuk melakukan sesuatu. Dan kemudian setelah kita drop, pasti hari selanjutnya kita akan tumbang. Nah, tumbang di sini yang saya maksud adalah tumbang bukan tumbang sakit, tapi juga bisa saja sakit, tapi bisa saja enggak. Kalau saya pernah menghadapi yang sakit juga pernah, yang tumbang karena malas juga pernah. Nah, kalau yang sakit ini ya pasti akan berdampak juga di aktivitas, di rutinitas kita yang seharusnya bisa kita lakukan jadi tidak. Tapi yang biasa menyerang saya adalah malas, karena sudah capek duluan, sudah kemarin wis melakukan itu, kemarin kita sudah
bekerja keras, dan aku ingin hari ini bermalas-malasan, entah tidak melakukan sesuatu atau mungkin bermain game, menonton film. Pokoknya dalam satu hari setelah kita memforsir waktu itu, saya ingin senang-senang. Nah, tapi pada akhirnya apa? Senang-senang itu menjadi keterusan dan menjadi enggan lagi, atau ingin melakukan sesuatu lagi tuh kayak rasanya malas gitu. Kayak apa sih? Gosek gitu. Nanti dulu. Dan pada akhirnya ya ambil lagi, maksudnya terganggu lagi jadwal kita, tugas-tugas kita jadi terkendala, deadline kita yang seharusnya selesai pada waktu yang kita target jadi enggak. Dan itu sangat buruk ya jika terus-terusan dilakukan. Jadi ya mungkin kita perlu ada yang namanya, ini untuk saya sendiri juga, dan jika teman-teman mengalami mungkin bisa dijadikan sebagai referensi ya, perlu ada yang namanya rutinitas tetapi terjadwal gitu. Jadi tidak memforsir waktu dalam satu hari itu dihabiskan untuk mengerjakan suatu tugas atau proyek atau apapun itu yang nanti akan membuat badan kita itu terforsir gitu, membuat badan kita lelah banget gitu, apa mungkin pikiran kita, kepala kita, otak kita jadi capek banget, yang untuk pemulihannya itu perlu waktu yang lama. Mungkin jika barangkali teman-teman seperti saya, perlu ada yang namanya penjadwalan ya, setidaknya kita melakukan sesuatu itu rutin gitu, tapi tidak kebut semalam gitu kan, karena saya sukanya kebut semalam ya. Jadi misal ada suatu proyek ini, ada tugas atau sesuatu yang harus dikerjakan, di awal itu santai-santai, nah di hari selanjutnya ya ngebut gitu. Wah ini sebenarnya sangat buruk, biasanya sangat buruk sekali. Nah ini perlu ada yang namanya penjadwalan, yang mana kita tuh dalam sehari itu mengerjakan tapi tidak sepenuhnya full gitu, maksudnya menghabiskan waktu full itu enggak, mending sedikit demi sedikit daripada diselesaikan pada hari itu tapi setelahnya kita tidak melakukan sesuatu sama sekali. Itu akan sangat disayangkan. Nah itu yang kemarin mungkin sedikit mengganggu saya, dan mungkin saat ini pun masih merasa dan masih terasa, dan dia sangat kurang lah, seperti itu. Nah itu mungkin sharing saya ya. Ini barangkali teman-teman yang punya kasus yang sama, ini juga yang menjadi permasalahan kita ya, sebagai seorang yang tidak termanajemen dengan baik. Nah tapi semoga aja teman-teman lebih baik lagi ya. Mungkin biar cukup saya saja. Tapi juga ada juga yang dari segi kapasitas tubuhnya itu kuat, atau mungkin dari segi kemampuan tekadnya yang tinggi, itu jadi menghabiskan waktu yang berlebih itu hal biasa, bahkan akan terus semakin bergairah lagi jika terus dilakukan. Tapi ya seperti itu pasti akan ada fase dimana kita apa sih, aku males, itu pasti akan ada. Makanya ya menjaga mood, menjaga tubuh, menjaga pikiran itu sangat penting tuh, karena itu. Dan ya harus ada perubahan gitu. Nah itu ya, mungkin itulah sharing kita yang mungkin ya semoga bermanfaat ya.
nggak ada yang bisa diceritakan, ya cuman hal-hal seperti itulah. Ya seperti itu saja konten kita kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See you guys.